Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku, Rani Kartika. Nah, buat kalian yang baru mampir di channel aku ucapkan terima kasih, tapi aku mohon bantuannya untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan jika nanti kalian rasa informasi ini memberikan manfaat, kalian boleh share ke siapa aja. Teman-teman mahasiswa, pembahasan kali ini masih seputar tentang perkuliahan, masih seputar tentang hukum. Aku akan ngebahas mengenai belajar hukum perdata part yang ketiga berkaitan dengan perjanjian. Jika di 2 video sebelumnya sudah membahas tentang perikatan dan sumber perikatan, hari ini kita cari tahu yuk tentang yang namanya perjanjian. Apa sih definisinya? Beda nggak sih perjanjian dengan janji itu? Ayo kita bahas sama-sama dan kita belajar sama-sama, karena belajar tidak hanya milik kaum intelektual namun juga milik masyarakat luas. Teman-teman mahasiswa, khususnya mahasiswa hukum, jika di 2 video saya sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang perikatan dan sumber perikatan. Salah satu sumber perikatan adalah dari perjanjian menurut pasal 1233 KUH Perdata. Nah, kita bahas hari ini tentang perjanjian tersebut. Jika kita merujuk pada ketentuan pasal 1313 KUH Perdata, maka perjanjian dimaknai sebagai suatu perbuatan yang terjadi di antara satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya. Nanti kalian sambil buka pasalnya 1313. Kalau kita lihat definisi dari pasal tersebut, sesungguhnya pasal ini hanyalah memberikan makna pengertian secara sempit. Kenapa? Karena dikatakan di definisi tadi hanya satu orang atau lebih mengikatkan diri kepada satu orang atau lebih lainnya. Ingat nggak kalau hubungan hukum itu ada hubungan hukum bersegi satu, hubungan hukum bersegi dua. Nah, definisi yang ada di pasal 1313 itu hanya berkaitan dengan yang namanya hubungan hukum bersegi satu. Hubungan hukum bersegi satu artinya di satu pihak hanya punya kewajiban, di pihak lain dia punya hak. Sehingga menurut ahli hukum, makna dari perjanjian itu diperluas menjadi perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih saling mengikatkan diri kepada satu orang atau lebih lainnya. Jadi diubah dengan penambahan kata menjadi saling mengikatkan diri. Apa implikasi hukumnya dengan ada kalimat tersebut? Saling mengikatkan diri artinya berkaitan dengan hubungan hukum bersegi dua, bahwa kedua belah pihak itu sama-sama memiliki hak dan kewajiban untuk melaksanakan suatu hubungan hukum. Dalam konteks ini adalah perjanjian. Paham ya? Kalau yang di definisi 1313 KUH Perdata, dia tidak ada kata saling mengikatkan diri. Hanya satu orang itu mengikatkan diri kepada orang lain. Namun ditafsirkan secara luas oleh doktrin atau pendapat para ahli hukum dengan penambahan kata menjadi saling mengikatkan diri. Kata saling itu berarti kedua belah pihak terikat memiliki hak dan kewajiban. Itu yang pertama. Ada pertanyaan, sama nggak sih janji itu dengan perjanjian? Kalau menurut pendapatnya Prof. Sudikno Mertokusumo, janji tidak sama dengan perjanjian. Karena janji itu akibat hukum jika dilanggar lebih pada sifat sanksi moralitas saja,
Misalnya saya janji kepada adik saya untuk mengajaknya menonton ke bioskop besok, namun ternyata besok saya tiba-tiba membatalkan ajakan saya tersebut, padahal saya sudah berjanji sebelumnya. Nah, apa konsekuensinya? Tentu dia hanya memberikan sanksi secara moralitas aja, dia pasti akan tidak senang atau marah begitu ya, tapi tidak sampai untuk menuntut secara hukum. Kalau perjanjian dia memiliki akibat hukum. Akibat hukumnya jika dilanggar berkaitan dengan status orang yang melanggar perjanjian itu adalah disebut melakukan perbuatan wan prestasi. Jadi punya akibat hukum kalau perjanjian. Mengapa? Karena ada bukti tertulis. Bukti tertulis itulah nanti dijadikan sebagai dasar untuk melihat apakah memang ada pelanggaran dari yang diperjanjikan, dari yang tertuang dalam perjanjian. Kalau tidak salah begitu, menurut mengutip dari pendapatnya Prof. Sudikno Mertokusumo. Lalu kemudian, apakah istilah perjanjian itu sama dengan istilah kontrak? Nah, ini banyak sekali yang dalam kehidupan sehari-hari kadang kita menyebutnya bikin kontrak yuk, atau bikin perjanjian dulu. Kontrak sewa menyewa, perjanjian sewa menyewa, kontrak jual beli, perjanjian jual beli. Apakah ada perbedaan istilah tersebut? Kalau kita merujuk ya pada pendapat ahli, oke sebentar. Nah, kalau pendapat ahli perdata Indonesia ada dua kubu nih. Ada yang berpendapat bahwa istilah kontrak itu sama saja dengan perjanjian, itu diikuti oleh ahli J. Satrio, Prof. Agus Yudha Hernoko, Suharnoko. Kenapa mereka berpendapat bahwa antara kontrak dan perjanjian sama saja? Karena mereka beranggapan bahwa pada dasarnya lahir dari buku ketiga KUH Perdata tentang perikatan. Dasar hukumnya itu, jadi dianggap tidak ada perbedaan. Di satu sisi, ada ahli yang berpandangan bahwa istilah kontrak dan perjanjian memiliki letak perbedaan. Ahli tersebut adalah Prof. Subekti. Saya coba bacakan ya. Prof. Subekti mengatakan bahwa kontrak itu ditujukan pada pengertian sempit yang berbentuk tertulis. Jadi kontrak itu ditujukan pada jenis perjanjian dalam arti sempit yang berbentuk tertulis. Sehingga menurut beliau, jika ada perjanjian yang sifatnya itu tidak tertulis, dia tidak dapat disebut dengan kontrak, melainkan cukup dengan perjanjian atau persetujuan. Jadi sisi perbedaannya dia katakan dari tertulis atau tidaknya perjanjian tersebut. Jika tertulis disebut kontrak, jika tidak tertulis disebut perjanjian maupun persetujuan. Bagaimana dengan istilah kontrak atau perjanjian dari segi istilah bahasa? Kalau misalnya kita lihat dari segi bahasa, sebentar. Oke. Terdapat perbedaan antara istilah perjanjian maupun kontrak. Apa perbedaannya? Kontrak adalah istilah yang umum digunakan dalam transaksi bisnis, dalam lapangan bisnis maupun hukum bisnis. Biasanya orang-orang bisnis menyebutnya lebih sering menggunakan istilah kontrak dibandingkan dengan perjanjian. Tapi kalau istilahnya secara hukum, overenskom diartikan sebagai perjanjian. Orang hukum lebih menyebutnya istilah perjanjian. Ini hanya masalah kebiasaan saja, penyebutannya lebih baik yang mana.
Pembahasan selanjutnya mengenai perjanjian adalah unsur perjanjian. Unsur perjanjian itu ada 3, yaitu unsur esensilia, unsur naturalia, dan unsur aksidentalia. Kita bahas satu-satu dan nanti saya sedikit memberikan contohnya untuk kalian mahasiswa hukum, khususnya yang ngambil mata kuliah hukum perdata. Unsur esensilia dalam suatu perjanjian adalah unsur mutlak yang harus ada dicantumkan dalam perjanjian. Jika tidak dicantumkan, maka tidak akan mungkin ada perjanjian. Apa contohnya? Dalam perjanjian jual beli atau perjanjian sewa menyewa biasanya pasti diatur mengenai biaya, harga, maupun objek yang diperjanjikan. Sewa menyewa mobil misalnya, objek sewanya adalah mobil. Berapa biaya sewanya? Gitu ya, tergantung berapa yang disepakati oleh kedua belah pihak. Diaturnya harga dan objek dari perjanjian itu masuk contoh dari unsur esensilia. Yang kedua, unsur perjanjian adalah unsur naturalia. Unsur naturalia ini adalah unsur yang sudah diatur oleh undang-undang meskipun para pihak tidak mencantumkan atau tidak mengaturnya di dalam perjanjian mereka, tapi undang-undang sudah mengaturnya lebih dahulu. Sehingga tidak diatur atau tidak dinyatakan secara tegas pun di dalam perjanjian itu tidak apa-apa. Apa contohnya? Contohnya pengaturan mengenai cacat tersembunyi yang ada pada suatu barang. Meskipun di dalam perjanjian tidak dikatakan bahwa penjual bertanggung jawab atas adanya cacat tersembunyi pada suatu barang, meskipun itu tidak diatur di dalam pasal-pasal perjanjian, undang-undang telah mengaturnya. KUH Perdata sudah mengatur itu, sehingga tidak apa-apa jika tidak dimuat dalam perjanjian. Unsur terakhir dari perjanjian adalah unsur aksidentalia. Unsur aksidentalia ini adalah unsur yang harus diperjanjikan secara tegas oleh para pihak mengenai objek yang diperjanjikan. Misalnya, contohnya nih saya mau kasih dari unsur aksidentalia adalah jika si penyewa tidak membayar uang sewa 3 kali berturut-turut, ya, maka pemberi sewa berhak untuk meminta penyewa meninggalkan rumah yang disewanya. Misalnya begitu. Atau misalnya lagi dalam perjanjian jual beli tanah misalnya, penjual tidak objek bangunan yang ada di atas tanah ini tidak meliputi tanaman yang ada di atas tanah tersebut. Oke? Penjual hanya menjualkan bangunannya saja tanpa isi yang ada di sekeliling bangunan ataupun di atas tanah. Itu contohnya dari unsur aksidentalia, memberikan sedikit kewenangan kepada para pihak untuk memperjanjikan secara tegas mengenai objek yang diperjanjikan. Paham ya sampai di sini teman-teman? Mungkin itu aja yang bisa saya bahas atau ulas. Semoga kalian bisa mengerti. Ini baru sekedar definisi perjanjian, perbedaan perjanjian dengan kontrak, maksudnya unsur-unsur perjanjian. Masih ada loh syarat sah perjanjian,